22210908. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dian Purnama Arifah dengan NIM 22211004. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Astriani Gula dengan NIM 22210921. Terima kasih. Baik teman-teman, pastikan aplikasi Makromedia Flash 8 telah terdownload di laptop Anda. Kita akan mengklik Makromedia Flash 8. Lalu pilih flash dokumen, sehingga akan muncul gambar seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan teman-teman dengan mengatur ukuran kanvas dengan mengklik kanan, lalu pilih dokumen properties. Kita akan mengubah ukuran dimensions menjadi 800 dan 600. Lalu kita mengubah juga frame rate menjadi 30. Klik OK. Karena ukuran kanvas terlalu besar teman-teman, jadi kita dapat memperkecilnya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan dengan mengklik persentase pada bagian pojok kanan atas, lalu pilih fit in window. Selanjutnya kita akan membuat scan dengan mengklik window, lalu pilih other panels, selanjutnya pilih scan. Di sini kita akan membuat 6 scan yang berbeda. Scan pertama yaitu loading. Scan kedua yaitu menu. Scan ketiga yaitu tujuan. Scan keempat yaitu materi. Scan kelima yaitu soal. Scan ke-6 yaitu profil. Selanjutnya pilih close. Untuk memastikan bahwa scan yang kita buat telah aktif, kita bisa melihat di menu scan. Jadi ini telah berhasil kita buat. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita akan membuat loading. Lalu kita klik loading. Selanjutnya kita akan menambahkan background pada kanvas dengan mengklik file, lalu pilih import, selanjutnya import to state. Kita akan memilih background yang telah kita sediakan. Untuk mengatur ukuran backgroundnya agar sesuai dengan kanvas, kita mengklik segitiga kecil di bawah ini. Kita ubah menjadi 800 dan 600. Lalu kembali pada background. Kita akan menambahkan nama-nama pada layer dengan nama-nama yang berbeda. Layer pertama kita akan memberi nama background. Layer kedua kotak loading. Layer ketiga yaitu kotak luar loading. Layer keempat yaitu tulisan loading. Klik enter. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kotak loading terlebih dahulu, maka arahkan kursor pada kotak loading yang ada di layer. Kita akan memilih rectangle tool. Selanjutnya kita akan mengubah warna di stroke color
dan fill color sesuai dengan warna yang kita inginkan. Lalu kita akan membuat kotak pada backgroundnya. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat kotak luar loading. Lalu kita juga akan mengklik rectangle tool. Lalu kita akan mengubah fill color dengan mengklik tanda silang, karena kita tidak akan memberikan warna di kotak luar loading. Langkah selanjutnya teman-teman, kita akan membuat tulisan loading dengan mengklik tulisan loading pada layer. Selanjutnya kita akan memilih text tool. Lalu kita akan membuat tulisan loading pada bagian atas kotak loading. Untuk memperbesar ukuran tulisan loading, kita bisa mengklik teks, lalu memilih size, lalu di sini kita akan memilih ukuran 48. Selanjutnya, supaya tulisan loading berada di tengah, maka kita juga bisa mengklik teks, lalu pilih size, lalu pilih align, selanjutnya align center. Langkah selanjutnya teman-teman, kita akan mengklik frame 45, klik kanan, lalu pilih insert keyframe. Begitu juga sampai pada background frame 45. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengklik frame 1 pada kotak loading, klik kanan, lalu pilih create motion twin. Lalu kita akan memilih free transform tool. Lalu tarik bulatan putih kecil, arahkan ke sini. Selanjutnya, setelah itu teman-teman, kita akan kembali pada frame 45, klik kanan, lalu kita akan menggeser bulatan putih yang ada di tengah. Untuk melihat apakah loading yang kita buat telah berhasil, kita akan mengklik Ctrl, lalu pilih Test Scan. Untuk mengakhiri modul ini, agar loading dapat pindah ke scan menu, maka kita akan mengklik kanan pada frame 45 dan pilih Action. Selanjutnya, kita akan memilih Go To, lalu kita akan mengklik Go To and Stop. Selanjutnya, kita akan memilih Menu. Selanjutnya, kita klik Ctrl, lalu kita pilih Test Movie. Saat ini teman-teman, kita akan bekerja di scan menu. Terlebih dahulu kita akan pilih edit scan, lalu kita pilih menu. Langkah pertama yang kita lakukan di menu yaitu menambah background pada kanvas dengan memilih file, import, lalu import to state. Kita akan menambahkan background yang telah kita download. Selanjutnya teman-teman, kita akan memberi nama pada layer. Layer pertama yaitu background. Layer kedua yaitu
tulisan seni budaya. Layar ketiga yaitu tujuan. Layar keempat yaitu materi. Layar kelima yaitu soal. Dan layar keempat yaitu layar keenam yaitu profil. Langkah selanjutnya yang kita lakukan teman-teman, kita akan membuat tulisan seni budaya. Lalu pilih tulisan seni budaya pada layar. Lalu pilih tekstur. Lalu buat tulisan seni budaya sesuai judul yang akan kita buat. Selanjutnya teman-teman, kita akan menambahkan button tujuan dengan mengklik tujuan, lalu pilih file, pilih import, import to stake, dan button tujuan yang telah Anda sediakan. Kita akan memperkecil button tujuan dengan mengklik Free Transform Tool. Habis. Selanjutnya teman-teman, kita akan menambahkan button materi dengan mengklik materi pada layar. Pilih file, import, import to stake. Lalu kita akan memperkecil button materi ini dengan mengklik Free Transform Tool. Selanjutnya kita akan menambahkan button soal dengan mengklik soal pada layar, pilih file, import, import to stake. Selanjutnya kita akan menambahkan button profil dengan mengklik profil pada layar, pilih file, import, import to stake. Untuk memberi efek pada tulisan seni budaya, maka klik kanan, pilih Convert to Symbol. Lalu kita akan menulis tulisan tujuan, tulisan seni budaya. Lalu pilih Movie Clip, terus OK. Selanjutnya kita akan mengklik 2 kali pada tulisan seni budaya. Lalu klik kanan pada frame 15. Pilih Insert Keyframe. Selanjutnya pilih 30 pada frame 30. Klik Insert Keyframe. Selanjutnya pindah ke frame 1, klik kanan. Pilih Create Motion Twin. Selanjutnya di frame 15, klik kanan, Create Motion Twin. Selanjutnya teman-teman, kita akan memperkecil ukuran tulisan seni budaya. Selanjutnya, klik 2 kali pada layar. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengklik kanan pada tujuan pembelajaran. Kita klik Convert to Symbol.
kita akan mengklik tujuan. Selanjutnya pilih button OK. Klik 2 kali pada tujuan pembelajaran. Lalu klik kanan pada over. Pilih insert keyframe. Klik kanan pada down. Pilih insert keyframe. Lalu arahkan kursor pada over. Selanjutnya pilih free transform tool dan perkecil ukuran pada tujuan pembelajaran. Klik 2 kali pada layar. Ulangi langkah yang sama sampai profil pengembangan. Baik teman-teman, untuk memvariasikan atau untuk mempercantik layar background kita, maka kita bisa memvariasikan button-button tujuan materi soal latihan sesuai dengan keinginan kita. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman. Kita akan mengklik kanan pada tujuan pembelajaran, lalu pilih action, lalu pilih global function, lalu klik movie clip control, terus klik 2 kali pada on. Selanjutnya pilih timeline control, pilih go to, dan pilih go to and stop. Selanjutnya pilih tujuan. Ulangi langkah yang sama pada materi pembelajaran soal latihan sampai profil pengembangan. Baik teman-teman, untuk background menu telah kita buat. Selanjutnya kita akan masuk pada scan tujuan. Maka kita akan pindah posisi ke scan tujuan. Maka langkah yang kita lakukan pertama itu dengan menambahkan background, dengan memilih file, import to stack, dan memilih background yang telah kita sediakan. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan layer. Layer pertama yaitu background. Layer kedua yaitu tulisan tujuan. Layer ketiga yaitu tombol tujuan. Selanjutnya yaitu home. Selanjutnya itu tombol next. Kita akan menambahkan tombol home terlebih dahulu dengan mengklik home pada layer. Selanjutnya kita akan menambahkan tombol home dengan mengklik file, import to stack. Selanjutnya kita akan memperkecil karena ukurannya terlalu besar. Selanjutnya teman-teman, kita akan menambahkan tombol tujuan dengan mengklik tombol tujuan pada layer, pilih file, import to stack. Dan kita akan memperkecil tombol tujuan tersebut, menyesuaikan sesuai dengan layar background.
Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat tulisan tujuan dengan mengklik tulisan tujuan pada layar. Selanjutnya kita pilih text tool. Kita akan mengetik tulisan tujuan seni budaya di sini. Langkah selanjutnya teman-teman, kita akan membuat tombol next dengan mengklik tombol next pada layar. Selanjutnya pilih file, import to stake. Selanjutnya teman-teman, kita akan mengklik kanan pada home, pilih convert to symbol, lalu klik tulisan home. Pilih button lalu pilih OK. Klik 2 kali pada tombol home. Selanjutnya, klik kanan pada hover, pilih insert keyframe, klik kanan pada down, pilih insert keyframe, lalu klik pada hover, lalu pilih free transform tool, lalu perkecil ukuran home. Selanjutnya, klik 2 kali pada layar. Selanjutnya teman-teman, klik kanan lagi pada tombol home. Selanjutnya pilih action. Pilih global function. Pilih movie clip and control. Lalu klik 2 kali pada on. Pilih timeline control. Pilih go to. Selanjutnya pilih go to and stop. Selanjutnya teman-teman pilih menu. Selanjutnya teman-teman, klik kanan pada tujuan pembelajaran, pilih convert to symbol, klik tulisan tujuan, pilih button lalu pilih OK. Selanjutnya klik 2 kali pada tujuan pembelajaran, klik kanan pada over, pilih insert keyframe, klik kanan pada down, pilih insert keyframe, lalu klik over, dan pilih free transform tool, lalu perkecil ukuran tujuan. Selanjutnya klik 2 kali pada layar. Selanjutnya teman-teman, klik kanan pada tombol next, pilih convert to symbol, lalu klik tombol next. Pilih button lalu pilih OK. Selanjutnya klik 2 kali pada tombol next. Selanjutnya klik kanan pada hover, pilih insert keyframe, klik kanan pada down, pilih insert keyframe. Selanjutnya klik lagi over dan pilih free transform tool. Selanjutnya perkecil ukuran tombol next. Selanjutnya klik 2 kali pada background. Selanjutnya klik kanan lagi pada tombol next, pilih action, lalu pilih global function, pilih movie clip control, pilih on. Selanjutnya pilih timeline control, pilih go to, lalu go to and stop. Selanjutnya pilih materi. Oke teman-teman, langkah selanjutnya itu kita akan mengisi scan materinya. Pertama kita akan membuat backgroundnya dengan cara kita klik file, import to stake. Kita dapat memilih backgroundnya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita mengatur ukuran backgroundnya dengan klik ini di bawah. Ukuran backgroundnya kita sesuaikan dengan ukuran kanvasnya yang tadi, 800 kali 600. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan mengisi layarnya. Layar pertama kita isi dengan background. Terus kita akan mengklik ini jika kita ingin menambah layar selanjutnya. Layar kedua kita isi dengan kalimat home.
Selanjutnya kita menambah layarnya lagi. Layar ketiganya kita ganti dengan tulisan materi. Terus layar keempatnya kita isi dengan isi materinya. Isi materi. Selanjutnya teman-teman kita akan mengisi home-nya dengan button home. Pertama kita pilih file, terus import to stay. Terus kita dapat memilih button yang telah kita sediakan sebelumnya. Selanjutnya kita atur ukuran home ini dengan mengklik free transform. Kita dapat mengatur ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mengisi tulisan materi. Kita mengisi ini juga dengan button materi. Kita pilih file, import to stay. Selanjutnya tadi teman-teman saya lupa mengisi untuk layar netsnya. Oke, kita masuk pada isi materinya. Baik, selanjutnya kita masuk pada isi materinya. Isi materinya kita dapat mengklik text tool, lalu kita masukkan kalimat yang materinya, yaitu karena materi yang kita pilih sebelumnya itu tentang seni budaya. Oke teman-teman, untuk mengatur ukuran dari tulisan tersebut kita dapat memilih text, size. Kita juga dapat memilih jenis hurufnya di teks, yaitu font, atau mengatur rata ke tengah, rata kirinya. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengisi button next. Kita bisa memilih file, import to stay. Nah, kita memilih button next yang telah kita pilih sebelumnya. Nah, kita dapat mengatur ukuran nextnya. Kita letakkan di bagian ini bawah. Oke, langkah selanjutnya
yaitu kita memilih button home-nya. Di button home-nya kita klik kanan, terus kita klik convert to symbol. Nah, convert to symbol ini kita isi dengan simbol home. Kita memilih button, selanjutnya kita klik OK. Terus di bagian home-nya kita klik kanan 2 kali. Terus pada over-nya kita klik kanan, terus kita klik insert keyframe. Selanjutnya begitu juga pada down, kita klik kanan, kita klik insert keyframe. Selanjutnya kita kembali pada over. Kita akan mengatur ukuran home-nya, kita dapat memperbesarnya. Selanjutnya kita klik pada layarnya 2 kali, klik kanan, klik kiri. Nah, begitu juga pada materinya. Kita klik kanan, convert to symbol. Kita isi dengan simbol materi. Pilih button, klik OK. Pada materinya kita klik 2 kali. Pada overnya juga kita klik kanan, klik insert to keyframe. Downnya juga begitu, insert keyframe. Kita kembali pada over. Kita perbesar button materinya. Terus pada layarnya kita klik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Begitu juga pada button next, kita klik kanan, convert to symbol. Kita tulis di sini name-nya simbol next. Kita pilih button, terus klik OK. Kita pada button next kita klik 2 kali. Pada over kita klik kanan, terus pilih insert keyframe. Begitupun pada down, kita kembali pada over. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, pada tombol home-nya kita klik kanan, terus kita klik action. Kita pilih go to. Selanjutnya kita pilih ini. Supaya home-nya dapat kembali ke menu nanti, kita klik menu. Terus kita pilih go to and stop. Nah, selanjutnya pada next, kita klik kanan, terus kita pilih action, terus kita klik go to 2 kali. Selanjutnya kita pilih next-nya untuk kembali next ke soal kan. Pada tombol button next teman-teman, kita klik kanan, terus kita klik action, kita pilih go to, kita klik 2 kali. Seterusnya kita pilih go to and stop. Selanjutnya di sini kita isi soal supaya ketika kita klik button next-nya nanti dapat masuk pada scan soalnya. Oke. Untuk melihat apakah yang kita buat itu berhasil, kita dapat mengklik control text movie. Nah, tadi yang kita isi yaitu tentang materi. Nah, kita dapat melihat bahwa tadi yang telah kita aktifkan itu udah aktif ya. Untuk kembali ke menunya kita dapat mengklik home. Nah, tadi untuk next-nya, untuk masuk ke soal kita lihat kalau sudah aktif. Nah, jadi next-nya setelah aktif ya teman-teman. Teman-teman, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu mengisi soal pada tertuju soal. Kita tekan text tool, terus kita masukkan pertanyaannya mengenai topik kita yang tadi, yaitu mengenai tentang seni budaya. Pertanyaannya yaitu gambar ilustrasi yang dapat digunakan untuk sindiran adalah
Nah, selanjutnya kita akan mengisi button bagian A, B, C-nya, yaitu dengan cara mengklik file, import to state. Nah, untuk mengatur ukuran button A-nya, kita klik free transform supaya kita dapat memperkecil atau memperbesar dari button A tersebut. Nah, lakukanlah tahap ini sampai pada button bagian D. File, import to state. Nah, selanjutnya kita akan mengisi jawaban pada bagian button A. Kita tekan text tool, terus kita masukkan jawabannya. Bagian A kita kasih gambar makanan. Bagian B kita kasih gambar kartun. Bagian C-nya kita isi dengan gambar batik. Dan bagian D-nya kita isi dengan gambar pemandangan. Nah, selanjutnya teman-teman yang kita lakukan yaitu mengklik free transform pada button A-nya, klik kanan, convert to symbol. Ini kita ganti dengan tombol A. Selanjutnya pada button A kita klik kiri 2 kali. Terus pada overnya kita klik kanan, insert keyframe, begitu juga pada down. Kita kembali pada over, kita perbesar button A-nya. Selanjutnya kita klik pada layarnya, klik kiri 2 kali. Lakukan tahap tersebut sampai pada button bagian D. Begitu juga pada button C. Klik kanan, insert keyframe. Begitu juga pada down. Kembali ke over. Kita perbesar button C-nya. Klik kanan, insert keyframe. Klik kanan, terus tekan insert keyframe. Kembali ke over. Oke teman-teman, langkah selanjutnya pada button
button A-nya sampai button B-nya, kita lakukan tahap ini lagi, yaitu klik kanan, action, klik kiri go to 2 kali. Selanjutnya type-nya kita pilih mesh frame. Lakukan tahap tersebut sampai pada button D. Nah, selanjutnya teman-teman, kita pilih jawaban yang benar dari soal tersebut, dari ABCD, di mana soalnya tentang gambar ilustrasi yang dapat digunakan untuk sindiran adalah gambar yang benar, yaitu gambar kartun. Nah, pada button yang benar kita klik kanan, action. Selanjutnya kita klik script axis. Kita arahkan kursornya pada bagian ini, terus kita tekan enter, kita ketik benar plus plus. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman, kita masuk pada frame yang keempat, yaitu klik kanan, terus kita klik insert keyframe. Begitu juga pada petunjuk soalnya, klik kanan, insert keyframe, sampai pada backgroundnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita ganti soalnya, soal nomor 2. Soal nomor 2-nya yaitu seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi adalah disebut Nah, kita ganti jawaban dari bagian A-nya tadi, kita masukkan dengan seni rupa 2 dimensi. Bagian B-nya kita ganti dengan seni rupa 3 dimensi. Bagian C-nya kita isi dengan seni rupa murni. Dan bagian D kita ganti dengan seni rupa terapan. Nah, dari jawaban tersebut kita pilih jawaban yang benar, yaitu jawaban yang benarnya bagian B, yaitu seni rupa 3 dimensi. Kita klik action. Nah, telah aktif yang tadi ya teman-teman. Membuat soal yang ketiga dan soal yang keempat. Seperti soal sebelumnya, kita akan melakukan insert keyframe terlebih dahulu untuk mengcopy atau menyalin di mana dari frame sebelumnya untuk frame yang saat ini sedang kita edit atau frame berikutnya.
Nah, setelah semua telah teredit, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah soal dari soal nomor 2 untuk soal nomor 3. Garis acuan bagaimana kita bisa sama halnya dengan soal, kita akan ganti juga untuk pilihan jawaban, dimana untuk bagian A kita berikan pola tari, untuk bagian B kita berikan pola musik, untuk bagian C kita berikan pola gerak, dan untuk bagian D atau bagian terakhir kita berikan pola lantai. Setelah semua terisi, langkah selanjutnya adalah menentukan jawaban yang benar yang akan kita pilih, dimana kita terlebih dahulu menekan free transform tool dan mengklik atau menekan pada bagian yang memang jawabannya benar. Kemudian pilih action dan tambahkan script assist untuk kita dapat mengedit, dan kemudian enter untuk menambahkan benar plus titik koma. Setelah siap, kita lanjut pada soal berikutnya atau soal keempat. Seperti soal sebelumnya, kita akan insert keyframe terlebih dahulu atau mengcopy paste. Insert keyframe, dan untuk background sama halnya insert keyframe. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan mengubah soalnya terlebih dahulu, mana soal ketiga diganti dengan soal keempat. Sama halnya dengan soal untuk pilihan jawaban. Sama halnya dengan soal untuk pilihan jawaban akan juga kita ganti dengan menjadi seni rupa murni, seni rupa terapan, seni rupa modern, dan untuk terakhir adalah seni rupa. Setelah selesai, kita akan mengklik atau menentukan jawaban yang benar. Action. Nah, setelah selesai, teman-teman bisa membuat soal sebanyak atau semau teman-teman semua. Nah, baik teman-teman, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah membentuk atau membuat skor. Setelah teman-teman merasa cukup atau merasa puas dengan soal yang Anda buat, di sini kami telah membuat 10 soal, sebanyak 10 soal. Nah, langkah-langkah membentuk skor adalah sebagai berikut. Mana kita akan mengcopy terlebih dahulu untuk frame berikutnya, insert keyframe sampai pada background. Nah, setelah semuanya terinsert keyframe, langkah berikutnya adalah menghapus soal dan juga tombol start atau mulainya. Mana kita hapus satu persatu. Setelah selesai, langkah berikutnya adalah kita membuat papan nama peserta didik yang telah menjawab soal yang telah kita buat. Di sini kita isi dengan nama peserta didik sebagai petunjuk. Nah, kemudian kita pilih import to stack. Nah, teman-teman, langkah mudah untuk mengambil gambar yaitu Ctrl R. Kita pilih download dan pilih nama peserta. Dan pilih
free transfer tool untuk memperbesar atau memperkecil sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Setelah ini kita pilih text tool untuk menambahkan teks, tambahkan sesuai dengan ukuran. Setelah itu kita pilih dynamic text dan var-nya adalah nama dari peserta didik. Setelah selesai, begitu juga untuk bagian skor. Kita berikan untuk skor di bawah ini. Teman-teman bisa merapikan sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan merapikan terlebih dahulu dan menambahkan text score. Dan pilih. Nah, setelah selesai kita akan memberikan atau papan untuk tempat skornya, di mana Ctrl R. Pilih free transfer tool untuk memperkecil. Nah, teman-teman bisa memberikan text tool pada papan skornya. Kemudian berikan dynamic text dan skor. Baik teman-teman, setelah semuanya telah kita bentuk, pada bagian frame pertama kita klik kanan. Kemudian pilih action dan tambahkan rumus, stop, buka tutup kurung. Kemudian pada frame bagian soal pertama, begitu juga kita klik action, kita tambahkan rumus benar sama dengan 0 titik koma. Nah, untuk bagian skor kita berikan untuk bagian skor, klik kanan, bagian skor, klik kanan, pilih action dan tambahkan rumus skor sama dengan benar bintang buka kurung 100. Nah, untuk soalnya disesuaikan jika teman-teman telah membuat soal 2, maka 100 dibagi 2. Nah, untuk kami sendiri, kami telah membuat 10 soal. Jadinya rumusnya adalah 100 dibagi 10, tutup kurung. Nah, baik teman-teman, untuk melihat hasil akhirnya apakah sudah berhasil langkah atau step yang telah kita lakukan, silakan teman-teman pilih kontrol, kemudian pilih test movie. Kemudian teman-teman bisa pilih soal latihan dan kemudian pilih nama pada nama peserta didik. Di sini saya akan mengisi nama saya sendiri. Kemudian pilih start. Kemudian pilih jawaban sesuai dengan yang menurut Anda benar. Nah, setelah skor dan nama Anda terisi, berarti langkah atau step yang Anda lakukan setelah berhasil. Langkah terakhir yang akan kita lakukan untuk menutup scan soal yaitu menambahkan tombol home di bagian ini, agar nantinya ketika kita mengklik tombol home tersebut, dapat tombol home tersebut balik pada scan menu. Langsung saja kita berikan klik pada layer home, kemudian Ctrl F dan pilih home. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih free transform tool untuk memperbesar atau memperkecil gambar yang Anda inginkan. Nah, di sini saya akan memperkecilnya. Kemudian kita dapat memberikan animasi atau gerakan pada gambar rumah atau home.
pilih convert to symbol, kemudian ubah nama home tersebut menjadi home soal. Pilih button dan oke. Kemudian klik kanan, klik kiri 2 kali dan pilih insert keyframe. Kemudian insert keyframe dan insert keyframe. Kemudian pada bagian over, teman-teman dapat memperbesar atau memperkecil tombol atau gambar home. Kemudian bebas dan tes. Kemudian agar tombol menu tersebut dapat berfungsi, pilih action, kemudian pilih script assist, kemudian pilih go to, dan pilih go to and stop, dan pilih scan menuju menu, dimana nantinya kita harapkan dari tombol home menuju ke menu. Nah, setelah selesai kita dapat mengetesnya dengan cara kontrol lalu test movie. Teman-teman dapat langsung memilih soal latihan, kemudian pilih start dan jangan lupa mengisi nama atau identitas. Start. Nah, jadi soal latihan atau tombol home berfungsi dengan baik. Nah, setelah scan soal, scan terakhir atau penutup yaitu scan profil, di mana dalam scan profil tersebut atau scan profil ini berisi tentang identitas kita, di mana sebagai penanda bahwa kita yang telah membuat makromedia atau media pembelajaran. Kita tambahkan background. Nah, baik teman-teman, setelah kita mengisi ikon-ikon pada profil atau identitas kelompok atau identitas kita sebagai penanda bahwa kita yang telah membuat makromedia tersebut, langkah terakhir adalah kita mencoba atau mengetes. Di sini silakan teman-teman pilih kontrol lalu test movie. Silakan teman-teman pilih satu persatu, yang dimana kita pilih pada button tujuan. Pilih home, begitu juga dengan materi, soal latihan. Di sini tekan start, lalu ketika teman-teman melakukan test movie, silakan pada soal latihan, pada nama peserta didik, teman-teman jangan melupakan untuk mengisi nama. Di sini saya akan menambahkan nama saya, kemudian pilih start, dan teman-teman dapat menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan pilihan atau jawabannya benar. Di sini saya akan menjawab secara asal untuk menentukan. Nah, jawabannya adalah atau hasil skornya adalah anggur. Kembali kita ke home, lalu pilih profil dan selesai. Nah, demikianlah teman-teman step atau langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat media pembelajaran melalui makromedia. Nah, untuk tahap terakhirnya yaitu untuk mempublish atau menyimpan makromedia ini untuk dapat digunakan, yaitu pilih file lalu publish settings. Kemudian pada HMTL ini silakan pilih Windows Project. Kemudian pada flash, silakan Anda tekan ini, kemudian simpan pada dokumen atau download. Ini saya akan menambahkan nama, kemudian pilih dokumen atau di mana teman-teman ingin menyimpannya. Di sini saya akan menyimpan di dokumen, kemudian pilih enter. Nah, teman-teman dapat menyimpan sesuai dengan file yang Anda inginkan. Di sini kami akan menyimpan di dokumen, kemudian save. Nah, begitu juga dengan Windows Projecto. Di sini teman-teman dapat menyimpan di download ataupun dokumen. Kemudian save. Nah, setelah selesai jangan lupa untuk publish. Di sini kita akan menunggu untuk publish. Nah, setelah selesai, teman-teman pilih OK untuk menutup. Nah, demikian teman-teman step atau cara serta langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat media pembelajaran berbasis makromedia.